Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas reguler plus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi inti dan sumber ajaran agama Islam sebagai pemenuhan nilai UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sumber ajaran Islam terbagi menjadi 3, yaitu ada Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran secara etimologis yang berarti adalah bacaan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian atau kerasulannya, disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Cara Al-Quran diturunkan, yang pertama adalah malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Malaikat datang menyerupai seorang lelaki lalu membacakan wahyu sehingga Nabi hafal. Wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Malaikat datang dalam wujudnya yang asli. Hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur, mudah dimengerti dan dilaksanakan, mudah dihafal. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan mudah dihayati. Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat, pembagian ayat-ayat Al-Quran yang pertama adalah ayat-ayat Makkiyah dengan ciri-ciri umumnya pendek-pendek, didahului kata ya ayuhan nas, berisi keimanan, pahala dan ancaman, kisah-kisah umat terdahulu dan akhlak. Ayat-ayat Madaniyah ciri kata ya ayyuhalladzina amanu, berisi syariah. Isi Al-Quran yang pertama ada prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak, janji dan ancaman, sejarah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Berisi tentang zaman yang akan datang, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan sunatullah. Yang kedua, sumber ajaran agama Islam ada sunnah atau hadis. Definisi dari sunnah. Sunnah adalah jalan, tradisi, cara. Hadis yaitu baru, dekat, kabar. Terminologi segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan beliau. Bagian-bagian sunnah ada sanad, yaitu persambungan pembawa dengan penerima hadis. Matan, isi atau materi hadis. Rawi, pembawa atau yang meriwayatkan hadis. Macam-macam sunnah bentuknya ada kauliyah, fi'liyah, takririyah. Jumlah perawinya mutawatir, masyhur dan ahad. Kualitasnya sahih, hasan, dhaif dan maudlu. Diterima atau tidaknya makbul dan maradud. Sunnah terhadap Al-Quran yang pertama adalah sumber hukum, kedua atau takkid, bayan yaitu penjelas, memerinci atau tafsil, menghususkan, tafsis, membatasi, takyid, menetapkan hukum baru, tasyri'. Yang ketiga ada ijtihad. Sumber ajaran agama Islam ada ijtihad. Definisinya yaitu secara etimologis artinya bersungguh-sungguh. Secara terminologis, ijtihad artinya mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i yang praktis atau amali dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid, dasar penggunaan ijtihad yang pertama ada dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Yang Mu'az menjadi hakim di Yaman. Logikanya nas Al-Quran dan Sunnah terbatas, sedang peristiwa manusia tidak terbatas. Objek dari ijtihad sendiri adalah masalah yang ditunjuk oleh nas yang zani, bukan yang qat'i. Masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh nas. Masalah baru yang hukumnya belum diijmakan atau disepakati. Hukum yang ilatnya, alasan hukumnya diketahui. Syarat-syarat mujtahid yang pertama adalah menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya, mengetahui masalah-masalah yang sudah diijmakan atau disepakati, menguasai ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam, mengetahui maqasidus syariah, artinya maksud-maksud ditetapkannya hukum Islam, mengetahui asbabun nuzul, dan mengetahui ibtek. Metode atau cara berijtihad yang pertama adalah ijma, qiyas, dan istihsan, istislah, istishab, dan urf. Syara'u man qablana, saduz zri'ah, mazhab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.